Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wan nafa wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, para sahabat Al-Ikhwan Center dimanapun Anda berada, khususnya para mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang saya banggakan. Bertemu lagi dalam pelajaran mata kuliah agama Islam di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, yang mana materi yang akan kita pelajari adalah Tuhan yang Maha Esa dan ketuhanan. Setelah kita mempelajari pada pertemuan yang lalu terkait agama, agama salah satu faktor instrumen terpenting dalam agama, yang mana hal ini sangat menentukan apakah orang ini menganut agama yang benar atau yang salah adalah faktor ketuhanan sebagai unsur utama. Karena bagi mereka yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, berarti dia tidak beragama, alias menafikan adanya Tuhan. Dalam sejarah Indonesia ini pernah ada penjajahan atau pemaksaan atau apa yang disebut orang dengan gerakan S30 PKI itu ya, di mana ini juga bertentangan dengan Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan kita bersyukur Islam adalah agama yang sangat rasional dan sangat luar biasa dalam konsep ketuhanannya, yang mana mengakui dan dalam agama Islam ditetapkan bahwasannya Allah Maha Esa. Baik, kita pelajari lebih dalam lagi, teman-teman. Fokus dan mari kita simak dengan baik agar kita menjadi mukmin dan muslim yang luar biasa dalam urusan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, kalau Anda lihat secara umum makna Tuhan itu bisa dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan secara bahasa dan lain-lain ya. Bahwasanya Tuhan itu adalah yang disembah. Orang menyembah sesuatu biasanya dikatakan, wah kamu menuhankan ini. Nah, ada juga Tuhan itu bisa dikatakan yang diagungkan. Walaupun nanti sesuatu di sini bagi Allah, umat Islam adalah mengatakan zat ya. Tapi kan ada juga secara umum Tuhan agama lain khususnya yang kita lihat bahwasannya itu berupa berhala, misalkan sebagaimana Tuhannya para orang-orang jahiliyah. Diagungkan Tuhan itu, disembah-sembah, diagungkan, diberikan sesembelihan ya. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang musyrik di Mekah di zaman-zaman jahiliyah mengagungkan Lata wal Uzza, Mana dan lain sebagainya. Dicintai, melakukan apapun yang diperintahkan itu bagian dari kecintaan. Bahkan ditakuti, walaupun ada juga Tuhan yang tidak layak untuk ditakuti. Maka ini secara umum dulu ya. Kalau dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala dicintai dan wajib mencintainya, tapi juga di sisi lain kita harus takut dengan azabnya ya. Azabnya sangat pedih, ada surga, ada neraka. Begitu juga diharapkan Tuhan itu. Kalau dalam Islam, kita senantiasa mengharap kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan juga dalam Islam, Tuhan itu memberikan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat kepada Allah akan tenang hati kita. Tapi kita juga pembahasannya secara umum dulu, baru nanti kita mengkerucut kepada khusus. Karena ini lanjutan dari materi falsafah agama, sehingga kita menjadi mantap. Oh,
pasti luar biasa ya. Dalam artian luar biasa Islam ini. Ikhwatal iman jemaah sekalian, mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Kalau Anda melihat bagaimana orang-orang di dunia ini pasti memiliki Tuhan bagi yang beragama khususnya. Bahkan mereka ada usaha-usaha untuk mencari Tuhan. Sehingga dalam teori evolusionisme itu nanti kita kenal sebagai ada istilah dinamisme, ya, dengan menuhankan benda yang diyakini ada kekuatan dinamisme. Ini pelajaran waktu SD dulu ya. Namun tingkatan mahasiswa harus beda lah penekanannya. Kemudian juga animisme, mempercayai roh. Ya. Kemudian ada politeisme, roh yang unggul, di mana Tuhannya tidak hanya satu, karena meyakini roh-roh ini punya kekuatan dan ada yang lebih unggul dari yang lain. Makanya dia bertuhan kepada banyak, termasuk yang dipercaya atas nama dewa-dewa. Henoteisme, dewa yang mana didewakan atau Tuhan yang dia ini disembah oleh masyarakat yang menasional gitu ya. Dan nanti ada juga monoteisme yang mana Tuhan ini dituhankan oleh semua bangsa, tetapi juga masih menuhankan pada Tuhan tingkat nasionalnya, regionalnya. Nanti ada Tuhan internasionalnya. Nah, ini sedikit-sedikit bisa dibaca lagi ya. Akhirnya berkembang ini. Dalam teori evolusionisme ini mereka berlomba-lomba mencari ini. Dan ini petunjuk bahwasannya kita adalah makhluk yang lemah, mencari sandaran yang kuat. Terkadang salah memberikan sandaran atau menyandarkan suatu kepada suatu yang lebih lemah daripada kita. Nauzubillah. Tapi kita menyandarkan suatu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya teori-teori ini diruntuhkan dengan pertanyaan. Tuhan yang mengadakan manusia atau manusia yang mengada-ngadakan Tuhan. Anda meyakini, ini Tuhan kami. Oh, ini dewa, ini Tuhan kami. Anda tahu dari mana kalau itu Tuhan? Sedangkan dia sendiri terkadang tidak menyampaikan bahwasannya dia Tuhan. Andai saja ada Namrud, dia mengaku Tuhan. Ada juga Fir'aun mengaku Tuhan. Dibandingkan berhala, ketika Anda menggunakan logika akal sehat pun, Anda akan lebih takut kepada Fir'aun, pada Namrud dibandingkan dengan berhala. Karena berhala sendiri tidak pernah mengaku Tuhan. Tidak bisa, atau hewan tertentu tidak pernah dia mengaku Tuhan dan meminta manusia menyembahnya. Tapi manusia yang mengada-ngadakan bahwasanya ini adalah Tuhan, dia adalah Tuhan, dan seterusnya. Maka ikhwatal iman, kalau ada Tuhan yang mengaku dirinya Tuhan dan yang tidak mengaku dirinya Tuhan, secara akal sehat ini lebih familiar yang mengaku ya. Kalau yang nggak ngaku, dia sendiri nggak pernah pede gitu. Namun yang mengaku adanya Tuhan di sini, yang A ini ya, kita juga harus lihat, cocok nggak dia jadi Tuhan? Punya nggak dia sifat-sifat ketuhanan? Kalau dia misalkan mati seperti kita, sebagaimana Namrud mati, dan matinya pun dengan perantara yang menghinakan, hewan yang kecil, ada yang mengatakan nyamuk, ada yang mengatakan lalat. Begitu juga Fir'aun mati tenggelam. Itu kan nggak layak sebagai Tuhan, gitu loh. Maka di sini ya penting, apalagi Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dialah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Dia. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Bersaksi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, wal malaikatu. Begitu juga para malaikat. Wa ulul ilmi. Orang-orang yang berilmu akan mengatakan Allah sebagai Tuhan. Qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Maka ikhwatal iman, pastikan Anda terlepas dari Tuhan-Tuhan agama ardi,
yang mereka ada-adakan dan bertegang teguh kepada Allah Jalla Jalaluh wa ta'alat azamatuh. Dari mana kita meyakini? Pastinya dari wahyu dan akal sehat kita. Al-Quran mengabarkan terkait orang-orang yang mereka ini mengaku tidak bertuhan, tapi sebenarnya dia semua orang bertuhan. Karena makna Tuhan yang saya katakan tadi, diagungkan, dicintai secara bahasa, secara etimologi, demikian kan? Maka disindirlah orang-orang yang tidak mengaku adanya Tuhan, tidak mengakui keberadaan Tuhan, tapi sebenarnya dia menuhankan hawa nafsunya. Dalam surat Al-Jathiyah, Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka para orang-orang yang ateis, yang mengakan tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan yang menciptakan muka bumi ini, tercipta dengan sendirinya. Lihat juga apa yang dia agungkan, apa yang dia eluk-elukan. Hakikatnya dia mengelung-elungkan hawa nafsunya, dirinya sendiri. Kalau dia sukses, dia akan sombong karena merasa dari dirinya sendiri. Kalau dia gagal, dia akan bunuh diri karena dia merasa kegagalan itu dari dirinya sendiri. Tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian juga yang lebih parah, manusia yang lemah ini mengaku sebagai Tuhan. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ini bisa dicek dalam surat Al-Qasas. Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka dia mewajibkan orang-orang di sana menyembah kepada Fir'aun. Dan Allah tunjukkan kelemahannya. Kalau dia mengatakan bahwasannya dia adalah Tuhan, air sungai Nil mengalir di bawah kakinya. Lalu dia pun ditenggelamkan, dihinakan oleh Allah, dan sampai sekarang jasadnya masih utuh sebagai saksi kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatal iman, bersyukurlah kita semua ini adalah menyembah kepada Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, Al-Aziz, Al-Qawi, As-Samad, dan seterusnya. Kita doakan saudara-saudara kita mendapatkan hidayah dari Allah, apalagi kalau sampai mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak memiliki madarat kepada orang lain, tidak memberikan manfaat sebagaimana Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala. Mereka mengatakan, kamu yang menghancurkan itu, tanya kepada yang besar itu, kata Nabi Ibrahim. Lalu mereka menjawab, kamu gila, masa saya nanya sama berhala? Ya secara skak seter begitu. Nah, sampean sudah tahu kalau mereka nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar, ngapain disembah, diminta, diharapkan. Dia saja kejatuhan batu tidak akan pernah menangkis. Maka dikatakan dalam surah Al-Maidah ayat ke-76, qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a. Masa kamu mau menyembah selain daripada Allah? Menyembah sesuatu yang tidak dapat memberikan madarat kepadamu. Ada berhala, kamu tendang, kamu pecahin, itu nggak akan balas. Maka di musim pandemi, pernah baca berita di India sana, patung-patung yang mereka sembah dibuang di sungai. Karena mereka merasa tidak bisa menjadi solusi atas adanya pandemi COVID-19 ini. Wala naf'a, gak bisa ngasih manfaat sama kamu. Maka ikhwatal iman, bersyukurlah kita menyembah dan menjadi hamba Allah, Abdullah Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh. Maka Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Kita akan bahas nantinya dengan dalil. Dengan dalil-dalil yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bahkan dengan akal sehat pun Nabi Ibrahim tidak mau menyembah kepada matahari. Tidak mau menyembah kepada bulan. Tidak mau menyembah kepada bintang. Kalau Anda benar-benar sehat akalnya, tidak akan mau menyembah kepada sesuatu yang Anda buat sendiri.
kepada sesuatu yang lebih lemah daripada Anda. Maka Allah itu adalah Esa. Allah tidak terbatas dengan waktu. Kalau Anda lihat yang menyembah matahari siang hari saja, dia ada. Malam hari, sehingga Nabi Ibrahim apa? Nggak bisa. Bagaimana kalau Tuhanku nggak ada? Kalau siang iya, terus kalau malam gimana? Begitu juga dengan bintang-bintang dan bulan. Allah tidak terbatas dengan tempat. Allahu kan. Allah itu ada. Walam yakul lahu makan. Tidak terbatas dengan tempat. Walaupun ini nanti menjadi perselisihan, hati-hati dalam memperselisih dalam apakah Allah di arsy, Allah di atas dan lain sebagainya. Ya, kita jangan berselisih lalu saling mencela. Karena sebenarnya kalau kita renungi dengan baik, penjelasan para ulama ini luar biasa. Tidak usah saling mencela dalam perbedaan pemahaman. Yang jelas Allah adalah zat yang tidak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Yattasif bisifatil kamal. Dia ini dihiasi dengan sifat-sifat yang sempurna. Tidak terbatas dengan bentuk. Jadi kalau ada Tuhan agama ardi yang diserupakan berhala dan lain sebagainya, itu berusaha ingin memvisualisasikan Tuhan itu sendiri. Maka hanya satu-satunya agama Islam ini yang mana Tuhannya Allah Jalla Jalaluh ketika di dunia ini kita tidak bisa melihatnya. Harus Anda berpikir, Maha Adil Allah andai saja bisa dilihat, bagaimana dengan orang-orang yang buta sejak lahir? Dan bukan berarti kita tidak bisa melihat, karena nanti janji Allah kita akan diberikan kesempatan melihat kepada zatnya yang mulia di surga nanti, dan itu merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Semua kita mendapatkan itu. Amin. Allah bebas dari sifat-sifat yang tercela. Intinya jangan pernah membayangkan Allah. Jangan kamu berfikir tentang zat Allah. La tatafakkaru bidzatillah walakin apa? Tetapi tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah tentang apa-apa yang Allah ciptakan. Syukuri nikmatnya. Temukan kebesaran Allah dalam ciptaan-ciptaannya. Ikhwatal iman jemaah sekalian, sahabat Al-Ikhwan Center dan para mahasiswa Politeknik Elektro Negeri Surabaya. Kalau kita mau merujuk kepada surat Al-Ikhlas sebagai konsep ketuhanan dalam Islam, yang mana surat ini sangatlah populer di kalangan mahasiswa, dan saya pernah menanyakan ini di kelas. Rata-rata mereka sangat favorit sekali membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatnya. Saya tanya, kenapa? Kenapa? Rata-rata jawabannya juga pendek, cepat. Wah, ini suka yang pendek. Padahal kalau kita lihat bagaimana Al-Ikhlas menjawab semua problematika dalam konsep ketuhanan, dan ini menjawab sebagai compare, perbandingan dengan konsep-konsep ketuhanan agama lain. Bahkan ketika Nabi Muhammad ditanya oleh orang-orang musyrik, unsub rabbak, Tuhanmu itu nasabnya kemana? Gitu. Kemudian seperti apa Tuhanmu itu? Maka turun surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya adalah murni. Dalam bertauhid, dalam mengesahkan Allah, murnikan itu. Dengan ini, qul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Esa yang hakiki, bukan Esa yang ya satu dalam tiga, tiga dalam satu. Esa yang benar-benar ahad. Jadi jangan sampai meyakini ada Tuhan selain Allah atau Tuhan lebih dari satu. Allahus Samad. Dialah Allah, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tidak seperti yang engkau sembah itu, wahai para musyrikin Mekah, wahai para yang menyembah berhala, wahai para yang penyembah manusia. Nanti mereka akan mati, mereka akan lemah. Lam yalid wa lam yulad. Tidak ada nasab bagi Allah. Karena bapak menginginkan anak, ingin dibantu oleh anak. Sedangkan ketika dia melahirkan, ada sisi kelemahan di situ.
Dia tidak beranak, lam yalid, tidak seperti Tuhan-Tuhan yang lain yang punya nasab, punya bapak, punya ibu. Nanti kalau ada ngaku, kamu siapanya? Saya ponakannya Tuhan, kan repot. Walam yulad, dan tidak pula diperanakan, sehingga tidak ada tekanan kalau dalam menginginkan sesuatu itu. Kalau seorang anak kan mesti gak enak sama orang tuanya. Mau kiamat misalkan, Pak, saya mau kiamatkan ya besok. Jangan nak. Nah, lumayan ini. Gimana ini? Under pressure ini ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jangan pernah menyamakan Allah dengan makhluk. Ikhwatal iman jamaah sekalian, Allah juga berfirman sebagai konsep ketuhanan dalam Islam. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Maka setiap apa yang kau bayangkan tentang Allah pasti salah. Kalau saya katakan begini, teman-teman pernah lihat Sun Gokong? Ya, kebayang ya Sun Gokong. Jet Li, kebayang Jet Li. Kalau sampai saya katakan pernah ketemu sama Hang Mingcu, gak ada yang kebayang. Iya, karena saya ngarang-ngarang itu namanya. Maka karena Anda tidak pernah melihat itu, maka gak akan bisa membayangkan. Di dunia kita tidak bisa melihat Allah, maka tidak bisa kita membayangkan Allah. Setiap apa yang kita bayangkan tentang Allah pasti salah, dan tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk, karena dia adalah zat khalik. Maka ini yang harus Anda renungkan, harus Anda jawab. Jika Tuhan itu 2, 3 atau lebih, sebagaimana keyakinan agama lain, maka sangat-sangat sadis menurut saya kalau Islam dipojokkan, dituduh Muslim sebagai orang yang tidak Pancasilais, padahal ketuhanan yang Maha Esa dalam Islam itu sangat luar biasa dalam konsepnya. Bagaimana kalau Tuhan itu terbatas dengan waktu dan tempat? Harus menyembah di sini. Kalau di kita umat Islam, Allah jadikan semua yang ada di muka bumi ini tempat sujud untuk menyembah kepada Dia. Allah tidak hanya di masjid, tidak, tapi semua bisa menjadi tempat sujud untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau Tuhan itu benda? Bisa dihancurkan. Ya, sebagaimana kisahnya Nabi Ibrahim. Bagaimana jika Tuhan itu manusia yang menuhankan Sai Baba misalkan yang ada di India? Tinggal tunggu saja waktu matinya. Yang menuhankan Maradona, ngelatih Argentina aja nggak juara gitu. Apalagi jika Tuhan itu hewan. Dia sendiri bisa disembelih, bisa dinikmati oleh manusia, dan seterusnya. Renungkan itu ikhwatal iman, dan kuatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil. Di antaranya Allah berfirman, mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaq. Wala ala ba'duhum ala ba'din subhanallahi amma yasifun. Surah Al-Mu'minun ayat 91. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Orang Yahudi meyakini Uzair ibnullah, ketika dia itu menyendiri beruzlah, ternyata ada makanan. Siapa yang kamu ngasih makan? Rabbi, katanya. Oh, berarti tidak akan ada yang menafkahi atau menginfak kecuali kamu adalah anaknya. Diyakini Uzair anak Allah. Oh, Anda melanggar tauhidnya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Ya, katanya apa? Maha suci Allah amma yasifun, dari apa yang mereka sifatkan. Dalam ayat lain menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-22 Allah berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata, fasubhanallahi Rabbil arsy amma yasifun." Sekiranya ada di langit dan di bumi ini Tuhan-Tuhan selain Allah,
tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Yang satunya mau hujan, satunya tidak, gempa. Jadi secara logika itu yang paling pas memang Tuhan itu adalah Esa, Ahad. Karena kalau Tuhan itu dua, ada dua kemungkinan, atau tiga, atau empat, ya. Yang pertama akan rusak karena saling berkepentingan untuk menguasai. Oh, bagaimana Pak kalau akur-akur saja Pak? Tuhan Bapak akur dengan Tuhan Ibu akur dengan Tuhan Anak. Kalau ingin keputusan, gimana dewa ini akur dengan dewa ini? Kamu kan dewa langit, ngurusi langit ya. Kamu dewa bumi, ngurusi bumi ya. Ya, kalau akur berarti Anda berbagi kekuasaan. Tidak mutlak salah, kalah dengan ini ya, kalah dengan ini. Luar biasa ini. Jadi yakini bahwasannya Allah Maha Esa, dan itu konsep yang luar biasa. Bahkan ada seorang pendeta yang sudah mau ke Romo masuk Islam karena memperbandingkan konsep trinitasnya dengan konsep Al-Ahad dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Al-Isra ayat 111. Begitu juga ikhwatul iman, dari sini kita bisa menjawab untuk diri kita, untuk kemantapan hati kita, bahwasannya luar biasa konsep ketuhanan dalam Islam itu. Surat Al-Ikhlas yang demikian pendek saja bisa menjawab semua agama-agama yang ada di muka bumi ini. Apalagi ditambah dengan ayat-ayat yang mendukung tentang ketuhanan, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu sombong kalau kita ini meyakini tidak ada Tuhan di muka bumi ini. Tetapi menjadi naif ketika kita bertuhan kepada Tuhan yang salah. Maka agama itu instrumen pentingnya adalah adanya Tuhan di sana. Sebelum memeluk agama, pastikan meyakini dan mencari tahu dan berpikir secara kritis dan ilmiah. Karena di antara agama, fungsi agama adalah menjawab hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh akal logika kita. Dan kita tempatkan nas Al-Quran dan hadis ini di atas akal kita yang lemah ini. Ada kalanya kita ini menghinakan diri kita dalam artian yang positif. Kita jangan menuhankan akal kita ini melebihi yang seharusnya. Sehingga ikhwatul iman tetap berpikir positif. Apa yang tidak bisa dijawab dengan akal, kembalikan kepada wahyu. Karena orang beriman itu ada sisi-sisi yang tidak bisa dilogikakan. Mukjizat gak bisa dilogikakan. Sudah gak bisa itu, metafisika itu. Kenikmatan surga dan neraka jangan diukur dengan kenikmatan kita di dunia, apalagi kita gak mampu. Begitu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga kita semakin dikuatkan oleh Allah keimanan kita, dan kita berharap kita menjadi orang-orang yang kuat dalam sisi keimanan dan semakin kuat dalam mengimani Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang mana dialah yang menguasai di dunia, di akhirat. Kita hanya makhluk yang tunduk kepadanya, dan tugas kita adalah menyembahnya, meyakini kebesarannya, karena Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terima kasih atas perhatiannya. Selalulah belajar, jangan mudah berputus asa, jangan mudah merasa cukup dalam meyakini dan belajar dengan ilmu kita. Semoga diberikan jalan yang baik, dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat dan membawa
kemanfaatan bagi diri kita dan juga keluarga kita, khususnya anak-anak kita, istri kita, dan orang-orang yang kita cintai. Mohon maaf atas segala kurangan dan khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.